Podcast tanggal 10 April. Kali ini kita akan membahas tentang baby blues dan depresi postpartum. Jadi kita sekarang berkenalan ini dengan Dr. Elvin Gunawan. Ternyata Dr. Elvin selain kompeten di bidang kejiwaan, ternyata juga pernah mengalami sendiri yang namanya baby blues. Dok, bisa tolong ceritain sedikit dulu gimana sih pengalaman baby blues yang dokter udah pernah alami? Saya hamil pertama itu tahun 2014, jadi setelah menikah 3 bulan kemudian saya hamil. Tapi waktu itu hamilnya kosong, jadi akhirnya dipuret. Nah setelah itu kita berjuang mau punya anak pertama, itu perlu waktu 1 tahun. Jadi sebenarnya ini anak yang sangat-sangat kami harapkan. Tapi karena merasa dokter ya mungkin udah gitu tahu kurang lebih hamil itu seperti apa. Jadi kasarnya ya nyantai-nyantai aja gitu. Akhirnya sampailah pada saat melahirkan. Saat melahirkan ternyata banyak trauma kan. Yang pertama adalah ternyata bayinya besar, 3.700. Iya, 3.700, sudah gitu lahirnya sesar juga. Dan ternyata di saat setelah sesar itu kan banyak proses yang harus dilewati untuk pemulihan. Salah satunya adalah luka operasi, rasa tidak nyaman pasca pembiusan, dan yang paling penting menyusui. Karena dari mindset Mungkin intinya adalah di menyusui. Itu tantangan bener-bener. Karena cita-cita kan pengen banget ya anak, semua ibu pasti pengen mengasihi kan. Ya, udah begitu kita tahu bahwa ada kolostrum kan di situ. Dia harus dikeluar banyak supaya bayinya sehat kata dia gitu. Dan ternyata saat-saat pertama itu kan hanya tetesan-tetesan keluar. Mulailah drama. Mulailah drama itu. Kok sakit, kok air susunya sedikit, sementara bayinya besar harus minum banyak. Terus bayi itu kan tidak langsung pintar menyusui ya, jadi kok ini nggak mau minum-minum, begitu. Pada saat dia menyusui kelihatan tidur, nggak berapa lama saat saya tertidur karena kelelahan, dia sudah bangun lagi karena pengen menyusui. Udah gitu belum drama bengkak ya, kalau mungkin ibu-ibu bilangnya ngebagel gitu, jadi kayaknya sakit banget panas. Sekarang bahasa mereka klokdak ya kalau dulu ngebagel bahasa Sundanya kan gitu ya, sakit, pokoknya lengkap. Udah gitu saya sampai bilang, aduh gimana ya kalau anak saya nggak bisa ASI full, karena kan semua tahu bahwa ASI eksklusif itu hal yang penting. Pulang dengan rasa sakit, masih rada sakit kan di pasca habis jahit itu, di luka jahit, belum ada luka kateter karena macet goyang kiri. Pas pulang nyampe rumah saya simpen bayi di sana. Udah gitu nangis tanpa alasan yang jelas. Nangis bener-bener nangis kayak habis dipukulin lah ya. Ngagoak Itu udah ngagoak. Aduh kumaha ieu budak nangkeun sayanya nangis kan. Udah gitu sementara ada tuntutan kan, mungkin kalau yang mama jadul harus pakai popok ya, nggak boleh pakai pampers. Kakinya bengkok. Bener. Udah gitu belum harus yang di gurita itu. Padahal kita udah bilang, Mas sekarang tuh udah nggak zaman gurita. Oke sih bodong, jangan katanya gitunya. Pokoknya banyak sekali tuntutan yang akhirnya, aduh gimana ya aku bisa nggak jadi ibu yang baik. Dan akhirnya setelah malam hari itu pecah dong nangis kayak habis dipukulin. Semua orang sampai masuk ke dalam terus bilang, kenapa kamu nangis? Kamu dipukulin suami kamu dimarahin. Kata dia, enggak, jangan, pengen nangis aja. Udah gitu makin anak nangis, makin aja. Bukan yang tanya anak, kita aja makin pusing. Saya sampai bingung, apa yang ini ya, kata saya. Kok saya bisa nangis segininya? Ini anak yang saya harapin, ini anak memang hasil cita-cita juga. Ternyata kayak gini ya rasanya, hebohnya gitu. Terus harus calming, toh semua ibu itu baik, versi terbaik buat anak-anaknya kan. Nah setelah itu akhirnya saya berpikir, ya sudahlah, yang penting bayi saya sehat, bayi saya nggak ada apa-apa, terserah dengan semua teori. Semenjak itulah saya berdamai. Dan akhirnya itu selesai dalam 4 hari. Mulai bisa menikmati, mulai bisa memberikan rasa percaya. Jadi ya udahlah, malam saya begadang, nanti pagi saya bisa titipin ke suami saya, bisa saya titipin ke suster saya bisa istirahat, malam begadang lagi nggak apa-apa. Jadi akhirnya mendamaikan diri, itulah baru bisa, gini ya rasanya menjadi ibu. Benar, ternyata itu perlu menerima peran baru sebagai ibu. 4 hari pasca pulang dari rumah sakit. 4 hari pasca pulang dari rumah sakit harus sembuh. Oke dok, karena hari ini kan kita gini dok, ini tuh banyaknya, kenapa saya angkat tema ini? Karena sebetulnya itu banyak ibu-ibu di luar sana tuh yang mengalami baby blues atau depresi postpartum, tapi nggak dapat pertolongan karena ada stigma-stigma tertentu di masyarakat. Misalkan kayak gini, itu ibu di kampung misalkan punya anak 10, bisa tuh ngurusin, kenapa sih barusan ngelahirin nangis-nangis? Gitu kan, banyak sekali stigma. Aduh, punya anak tuh udah kodrat perempuan, udah nggak apa-apa dijalanin aja. Banyak kan yang kayak gitu, jadi ibu-ibu, oh iya ya udahlah ini kodrat saya. Akhirnya walaupun mereka butuh pertolongan
mereka nggak cari karena pendapat-pendapat itu di masyarakat. Dok, kalau untuk pertama kali ini kita pengen tahu nih dok, artian dari baby blues dan depresi postpartum itu sendiri. Jadi kita tahu ya setelah melahirkan tuh hormon kan berantakan ya. Pasti akan ada perasaan gangguan mental emosional di sana. Perasaan sedih, perasaan tidak ada kuat sebagai ibu, bisa menjadi ibu yang baik atau enggak, khawatir anaknya akan ada apa-apa. Bahkan yang paling parah ketika sudah sampai depresi pasca melahirkan tuh ada keinginan sampai bunuh diri atau menyakiti anaknya. Oh, sampai se-ekstrim itu Saya ya dok? itu. Jadi kalau misalnya dia dalam beberapa hari langsung berpikir ada keinginan sampai menyakiti anaknya, ada kepikiran sampai ingin bunuh diri, merasa tidak ada kuat, itu artinya dia sudah langsung loncat ke tahap gawat darurat. Jadi itu wajib mengunjungi psikiater. Tapi kalau misalnya kayak tadi masih sedih, merasa ragu dirinya bisa jadi ibu yang kuat atau enggak, dalam waktu kurang dari 10 hari sampai 2 minggu itu masih dalam tahap yang normal karena hormonal. Jadi rasa anak baunya masih Masih oke, masih tahap melo, betul. Tapi keluarga tuh harus aware. Jadi yang paling penting suaminya harus sudah tahu nih, oh istri saya sudah mulai nangis-nangis, istri saya sudah mulai mengeluh takut jadi ibu, istri saya sudah mulai mengeluh takutnya nanti anak ini bisa tumbuh besar dengan baik atau enggak, sudah mulai aware. Tapi kalau sudah lewat dari 10 minggu sampai 2 minggu, artinya sudah masuk ke postpartum depression. Oh, jadi perbedaan utamanya adalah di waktu. Di waktu, betul. Di 10 hari sampai 2 minggu gitu. Yang paling parah, kalau ini sih tidak perlu menunggu lagi 10 hari, kalau sudah mulai mendengar bisikan, atau sudah melihat ada orang-orang yang mau menyakiti anaknya, atau bahkan dia melihat bayangan-bayangan, itu artinya sudah ada gejala psikosis. Jadi itu sudah wajib, harus nggak usah nunggu-nunggu lagi, itu harus berobat. Betul. Pertolongan medis gitu. Benar. Gitu. Jadi kalau baby blues dan postpartum selisihnya adalah di waktu. Sebetulnya kalau misalkan kayak gini kan gangguan mental, apa sih dok penyebab langsungnya ini apa sih, kenapa gitu bisa terjadi kayak gitu? Penyebab langsungnya, kalau misalnya kita bilang manusia itu kan selalu masalah biologis, psikologis, sosial, cultural, sama spiritual. Kalau spiritual mungkin bukan lahan untuk kita bahas ya. Iya. Tapi masalah biologis kita tahu ada masalah hormonal kan. Tapi ya, masalah psikologis mungkin juga dari ibunya. Ibu-ibu yang perfeksionis nih rentan banget. Jadi kasarnya yang harus Mau jadi supermom. Benar. Jadi yang kalau teorinya dia baca apa, dia udah bikin catatannya harus kayak gini nih mama ideal gitu. Atau misalnya ibu-ibu yang sebelumnya memang sudah punya gejala cemas, jadi memang panik kan ibunya. Atau yang ibu-ibunya memang dulu kebiasaannya memang udah punya riwayat depresi sebelumnya, atau waktu kuliah dia sempat depresi, atau ibu-ibu yang mellow, itu juga perlu perhatian lebih. Masalah sosial, kita tahu stigma jadi ibu tuh antara stigma positif atau stigma negatif ya. Jadi ibu tuh harus kuat, ibu tuh harus bisa sendiri dibandingkan dengan ibu lain, lalu stigma ASI, stigma bayinya kurus, udah gitu. Benar itu dok. Bener ya, udah gitu. Kadang kan sering kalau kita nengok baru melahirkan kita lupa sama emaknya. Bener. Jadi bapak bayi tapi lupa anaknya. Iya bener. Di belakang. Betul. Jadi tuntutan untuk menjadi mama tapi tidak diperhatikan kan, perhatiannya semua ke anak gitu sehingga lupa sama mamanya. Benar dok. Belum untuk budaya-budaya tertentu, culture tertentu banyak sekali tuntutannya. Misalnya kalau dulu aku tidak boleh mandi 40 hari, kebayang kan gitu ya. Baunya lengketnya. Udah gitu kan hygiene buat anak juga, belum ritual-ritual lainnya, itu tentu yang menjadi stresor. Jadi ya itu mungkin beberapa faktor yang paling penting. Kalau untuk resikonya sendiri, jadi ada kan beberapa ibu kok ada ibu yang punya anaknya banyak, tapi nggak apa-apa nih. Tapi ada satu lagi ibu yang baru punya anak satu tapi udah aduh ampun gitu, kayak kasihan banget gitu. Nah. Itu faktor resikonya apa sih dok? Kenapa bisa ada pengaruh seperti itu di satu ibu lagi enggak? Faktornya yang pertama masalah internal itu kepribadian ibunya sendiri, pola pikir ibunya tentang konsep menjadi ibu, konsep pola asuh, pembesaran anak seperti apa. Itu sih yang sebenarnya perlu kita didik ya, ibu-ibu muda nih dari masa hamil sudah tahu nanti loh pas memberikan ASI itu sakit. Tidak semudah ceritanya. Jadi yang nggak ada di textbook itu sebetulnya harus diomongin. Bener gitu, yang harus kita kasih tahu ke ibu-ibunya dan memberikan solusi ya. Kalau sakit jangan khawatir, itu normal sehingga dia nggak panik sendiri. Dan jangan lupa mengedukasi bapak-bapaknya, karena kadang bapak-bapaknya juga nggak ngerti, sama-sama panik ya. Terus yang ketiga adalah faktor eksternal. Faktor eksternal tuh banyak. Faktor spouse tuh sangat-sangat menentukan. Pendamping hidup
suaminya, bagaimana supportnya, gimana dia membantu mengurus anak gitu ya. Kadang kan merasanya saya sudah bekerja, ya pulang aja tugas mamanya. Yang kedua, faktor dari keluarga besarnya, dari neneknya, kakeknya, apakah ada orang yang disiapkan untuk membantu ibu ini ketika kewalahan gitu. Support system penting banget. Karena kalau dia ibu rumah tangga, kebayang berarti malam dia begadang, pagi dia ngurusin cucian, masak dan segala macam, terus ngurusin anak juga. Akhirnya 24 jam nggak ada me time. Betul, mungkin dokter juga ngerasain ya ketika kita baru mau mulai kamar mandi udah nih gitu ya, akhirnya nggak jadi keluar lagi. Nah itu padahal lagi misalkan lagi sakit perut, aduh ini akhirnya itu rasanya nunggu rasanya mau gimana gitu ya. Jadi kebayang kalau jadi tinggalkan hanya berdua dengan anaknya, pasti stres sekali kan, karena kasarnya untuk perawatan diri dia aja dia nggak bisa. Gimana mau dia bisa berpikir bahagia menjadi seorang ibu kan, akhirnya anak ini dianggap sebagai stres. Kalau misalkan ini dok, kan tadi dokter udah cerita jadi pengen nangis atau sedih terus kayak narik diri gitu, kalau gejala khasnya tuh apa dok dari baby blues? Kalau dari baby blues yang pasti emosionalnya, satu, perasaan sedih yang cukup sering terjadi, kayak gas kabur gitu. Benar, tapi lebih dominan ke sedih. Jadi moodnya sedih, pikiran-pikirannya juga jadi negatif. Nah ketika ibu-ibu ini nanti sudah merasakannya ketika hamil, kenapa ya pikiran saya jadi negatif banget? Pikiran saya jadi sering lebih jeleknya, kalau bahasa itunya netting terus. Netting terus. Bener, begitu. Kenapa ya emosinya jadi mellow banget? Sampai orang mungkin dalam tanda kutip ya kalau nggak aware bilangnya kok dia semenjak melahirkan jadi lebay ya. Benar, kadang itu clue. Kadang itu kayak stigma tapi itu clue-nya. Oh ya, kalau orang udah mulai bilang saya lebay, pikiran saya juga netting, udah gitu secara perawatan diri jadi udah nggak malas ngapa-ngapain, anak udah nggak bisa lagi ngurus anak. Nah itu udah jadi kata kunci sih sebenarnya. Jadi yang paling khas itu adalah perubahan emosi. Benar. Kalau depresi postpartum, ya. Kalau depresi postpartum gejala yang paling khasnya apa dok? Gejala paling khasnya sama, cuman moodnya lebih intens biasanya. Frekuensinya lebih sering, bisa hampir setiap hari dia nangis. Udah gitu yang paling penting dari postpartum adalah yang pertama yang ada gangguan fungsi, makin tidak mau merawat diri, makin tidak bisa bersosialisasi dengan orang, akhirnya cuma diem, anaknya didiemin aja. Udah gitu yang paling bahaya adalah sudah ada tendensi untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti anaknya. Oh jadi ada gangguan fungsi baik sebagai ibu maupun merawat diri sendirinya. Betul. Ya, apalagi harus aware banget kalau misalkan ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Benar banget. Nah, oh itu jadi gejala khas postpartum. Gejala khas. Jadi kalau ada yang seperti itu nih curhat, kok kenapa ya saya jadi kayaknya nggak bisa ngurus anak lagi, makin capable nggak bisa ngurus anak. Itu udah tanda-tanda aware tuh, bukan jangan dibilang sing sabar, udah gitu semua juga bisa, itu kodrat wanita, itu kan makin merasa self blaming ya. Oh iya, ternyata saya nggak bisa jadi ibu yang baik, bener ya pikiran saya ternyata. Jadi makin rasa bersalah, makin sedih, makin tertekan. Iya, sementara kan biasanya ngomongnya ke suami kan, ini kenapa ya kok gue nggak bisa ngurus anak kan? Terus biasanya kalau suami yang nggak peka, itu perasaan lu aja kali lebay gitu. Padahal itu tuh istrinya udah dalam tanda kutip udah for call loh gitu. Jadi harus ditolong nih. Iya, udah call for help kan terbalik. Jadi itu udah pada sih. Oh, kalau gejala yang harus benar-benar diperhatikan di mana dia pokoknya jangan udah lagi semenit pun langsung bawa ke pertolongan medis. Sebenarnya kalau udah 2 minggu nangis terus, jadi red flag-nya gitu. Red flag-nya yang tadi sudah kepikiran untuk menyakiti diri sendiri, menyakiti anak. Kalau di tanda-tanda awal red flag, kalau yang ini kan udah red flag banget lah, kalau ini udah nggak ada. Pokoknya jangan tunda-tunda. Jangan tunda lagi kalau itu. Yang paling penting adalah kalau sudah ada gangguan fungsi. Udah perawatan dirinya sudah buruk, pokoknya melihat diri sendiri sudah buruk, gangguan fungsi interpersonal, misalnya nggak mau lagi ngobrol sama suaminya, udah nggak bisa lagi ngurus anak, gangguan fungsi sebagai ibu. Jadi dia sudah ngerasa ini udah terlalu berat lah buat saya, terus dia sudah tidak mau lagi pegang anaknya, dia udah berpikiran anak udahlah digituin aja, diculin aja mungkin kalau bahasa sehidupnya. Betul. Nah kalau anaknya sudah mulai gitu, gejala di ibunya sudah wajib. Langsung dibawa ke pertolongan medis. Iya. Jadi kalau misalkan ternyata udah ada, jadi walaupun misalkan belum ada halusinasi atau belum ada keinginan untuk menyakiti sendiri, tapi kalau udah dia tidak bisa berfungsi sebagai ibu lagi, itu langsung bawa. Ya. Jangan tunda-tunda lagi. Benar. Jangan nanti kalau misalnya udah 2 minggu gitu, terus yang lain bilang ini kayaknya males deh.
kedul gitu ya, ini mama yang kedul, padahal itu mungkin salah satu gejalanya. Karena di depresi kan kita tahu ada alergi ya, memang energinya tidak sebanyak orang normal, cepet capek, udah gitu kayaknya kalau gendong anak juga kita tuh aduh takut jatuh gitu ya, ngeliatnya kayak udah ngegas gitu ya. kan, udah nggak ada tenaganya gitu. Betul, atau tidur terus. Nah kalau udah kayak gitu artinya wajib harus langsung dibawa Benar. cari pertolongan medis. bener. Kalau cari pertolongan medis itu lebih baik dibawa ke IGD atau tunggu dulu nanti ke dokter praktek, misalkan dokter kejiwaan atau gimana? Kalau sudah gawat darurat, yang tadi kita bilang ya ada tendensi menyakiti diri sendiri orang lain, itu ke IGD juga nggak apa-apa. Biasanya dokter IGD akan konsultasi kok ke dokter psikiaternya. Oh jadi nanti akan jadi akan dikoordinasikan, benar, gitu, akan dokter dikonsulkan. IGD, nanti dikonsulkan ke dokter psikiater atau Betul. dokter spesialis kejiwaan. Ya. Sekarang kita bicara kan tadi kan udah nih, kapan harus ke IGD, kapan gejalanya apa aja, pengobatannya apa? Pengobatannya Baby kalau blues dulu dok. ya kalau baby blues sih di tahap awal biasanya kita konseling atau misalnya psikoterapi intensif. Jadi kita hanya mengubah persepsi ibunya mengenai konsep stres mengurus anak menjadi eustress, maksudnya stres yang normal. Orang tetap perlu stres kan supaya dia lebih waspada, supaya dia bisa care. Itu kan bagian dari kehidupan sebetulnya. Benar, tapi tidak melihat ini sebagai stres yang berlebihan. Oh. Yang kedua, kalau misalnya ibunya sangat-sangat perfeksionis, mungkin kita mulai membuat list mana sih yang terlalu perfect, mana yang masih dalam tahap ideal. Dikembalikan ke realita. Benar, dikembalikan ke range normal kalau Iya. kita bilang ya. Kalau Jadi perlu excellent tapi wajar. benar. Gitu. Jadi ketika ibunya sudah menyadari, oh saya tuh ibu terbaik versi anak saya. Karena mungkin beda ya, setiap Iya. ibu punya standar berbeda. Tapi yang penting versi anak saya yang terbaik gitu. Dan biasanya kalau di tahap-tahap awal sih itu dengan terapi seperti itu pun sudah baik. Lalu yang paling penting psikoedukasi buat pasangannya. Oh jadi bukan cuma mamahnya tapi si suaminya juga ikut di terapi. Benar, ikut di terapi karena mau nggak mau suami ini akan menjadi support system utama buat ibunya. Support system utama buat istrinya kan gitu. Iya, betul. Ketika suaminya juga paham konsep ibu seperti apa, konsep pernikahan setelah punya anak seperti apa. Jadi di sana ada marital terapi, ada couple terapi juga, dan perbaikan kognitif mengenai versi menikah ini biasanya membaik kok ibunya. Ya kan, tapi ternyata lebih menyeluruh ya. Komprehensif. Sampai ke pemahaman konsep tentang pernikahan, tentang gimana jadi Benar. pasangan, jadi ibu, itu semua ternyata harus dikembalikan lagi ke yang konsep yang sebenarnya gitu. Benar. Ya, jadi ternyata memang gak sesimpel itu, memang lebih baik kalau misalkan seperti itu, lebih baik cari pertolongan medis ya Bang ya. Jadi yang memang tahu persis apa yang harus dilakukan supaya jangan sampai terlambat ibaratnya gitu ya. Nah terus dong, kalau misalkan kita kan kalau bisa kan jangan sampai ya kita Iya, kita kan betul. pengennya ya punya anak kita sehat lah, sama mental, jasmani, rohani semuanya sehat. Kalau pencegahan sendiri? Kalau pencegahannya sih yang pertama mesti realize ya, menjadi ibu dan menjadi seorang istri itu tidak perlu perfect kan sebenarnya. Kita harus menentukan range normal idealnya seperti apa sih, karena ideal sesuatu yang perfect itu pasti tidak mungkin. Dan akhirnya Hanya milik Tuhan semata. benar, dan ketika kita sudah menuntut diri kita sempurna, akhirnya jadi stres kan sebenarnya Betul, tanpa betul, sadar betul, ya. betul. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan. Fase hamil itu Tuhan sudah ciptakan 9 bulan untuk dipersiapkan. Jadi apakah kalau merasa nih kita sendiri mudah stres, kita sendiri cemasan, kita sendiri udah melau, apakah sudah harus mempersiapkan dari awal kehamilan, saya perlu pendamping nih, misalnya Reni atau misalnya pembantu rumah tangga, minimal buat membantu yang sederhana ya kayak nyuci-nyuci atau apa. Jadi dari awal kehamilan tuh udah harus paham dirinya sendiri juga. Benar, kehamilan tuh perlu dipersiapkan kan, bukan cuma sekedar menikah punya keturunan gitu ya, tapi sesuatu yang perlu dipersiapkan. Bukan cuma sesuatu yang terjadi gitu aja gitu, tapi Benar. harus benar-benar prosesnya harus benar-benar dipersiapkan. Betul. Terus ketiga, konsep untuk support sistemnya. Jadi pada saat awal kenapa kadang mental health awareness itu penting, karena suami-suami itu perlu tahu juga, suami-suami itu perlu dididik. Kayak anak sekolah kalau gitu. Iya, karena kadang suami itu kan merasanya, oh yang penting saya sudah mencukupi secara ekonomi, yang penting saya sudah mencukupi, saya hadir, mendampingi proses persalinan, tapi lupa sesudahnya kan Ya, kadang. dan itu juga sebetulnya konsep yang beredar luas di masyarakat tuh, suami kan seperti itu Iya. ya, tanpa sadar bahwa sebetulnya harus lebih dalam lagi. Betul. Nah, apa yang harus dilakukan suami mungkin kan disesuaikan ya untuk suami-suami yang bekerja sama suami-suami yang punya usaha sendiri. Nah, itu kan perlu disesuaikan. Iya, jadi memang harus dipersiapkan sejak kita merencanakan kehamilan ya dok ya, Benar. sebetulnya kalau bisa gitu.
Mungkin kalau dokter sebagai konselorasi, mungkin banyak yang bilang ya, dok kalau saya stres kok hasilnya jadi sedikit ya gitu ya. Kalau dianya happy, dianya bahagia, berberan gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu juga dok. Salah satu hal yang harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan itu Benar. kemungkinan itu gitu. Bagaimana mengontrol stres ini tetap dalam kadar yang normal kan gitu supaya Dihilangkan nggak mungkin tapi ya Tuh. diminimalisir gitu Nah, ya. karena kalau nggak ada stres juga kita malah jadi sakit. Terlalu banyak stres juga sakit. Jadi jangan berlebihan tapi jangan juga kurang banget gitu Ya. aja. Dan konsep bahwa kita adalah wanita yang sempurna, wanita yang sudah siap menjadi ibu itu penting. Kesiapan menjadi ibu ya, bukan sekedar jadi ibu tuh sebagai tuntutan sosial aja. Oh sekarang punya anak, oh udah menikah tuh harus punya anak. Nah ketika dia sudah siap menjadi ibu, semua ilmu yang diperlukan tuh lebih mudah diserapnya. Jadi Ya kan? memang konsep itu harus dimasukin dulu ke dalam pikiran kita, baru nanti kita bisa menyerap dengan baik gitu ya. Nah, Terus dok kalau misalkan ya, ini kan kita banyak bicara tentang ibu. Kalau bapak sendiri, laki-laki, suami, bisa nggak sih menderita postpartum depression atau baby blues? kalau saya belum pernah baca sih ya, karena versinya adalah pada ibunya. Tapi suami yang depresi ketika istrinya seperti itu juga ada beberapa. Karena kan ketika ibu ini mengalami postpartum depression, ibu ini mengalami baby blues, moodnya juga nggak irritable kan, mudah Iya, sekali tersinggung. sensitif. Dikit-dikit nangis, yang akhirnya bikin suaminya juga putus asa. Susah Kenapa sih, jadinya gitu ya? kenapa sih istri gua kenapa sih? Bener gitu. Dan ketika situasi ibunya juga nggak bisa ngurus anak kan dia tambah panik ya. Iya. Nah, itu kadang beberapa suami yang nggak bisa handling jadi stres juga, jadi kadang sampai depresi karena kerjaan di kantor kan nggak bisa menolerir ya. Oh ini bapak baru, udah Iya, gitu bener. istrinya lagi depresi jadi kerjaannya Ya udah dikurangi dikurangin gitu. kan Iya. capeknya luar dalam gitu ya dok. Bener. Kerjanya capek, di rumah capek ngadepin istrinya kayak Iya, gitu. dan belum keluarga Indonesia tuh kan tipenya extended ya. Jadi kasarnya nenek, kakek, wah om tante tuh bisa ikut involve Betul. mengomentari ya kan. Ih anaknya kok kurus banget ya gitu. Itu kan bikin ibu-ibu sakit hati. Aku udah ngurus ini aja mati-mati ya. Langsung jerep. Bener. Atau misalnya baru anaknya umur 6 bulan datanya, ini kapan mau bikin adiknya lagi gitu. Udah sering banget, nanti kasihan nih anaknya baru sendiri gitu kan. Iya, Nah, banyak yang ngomong. kok padahal lupa ya mamanya aja baru berjuang kan gitu, terus begitu udah dituntut lagi punya anak. Nah itu Mungkin mamanya dalam hati, ya ampun nggak tahu aja nih capeknya stressnya gua nih. Udah jadi pindah lagi. mulut-mulut ini tuh perlu dijaga sih sebenarnya. Kadang komentar-komentar kita tuh nggak tanpa sadar menyebabkan orang lain jadi stres. Jadi harus direm mulutnya ya dok ya. Iya. Jangan sampai anaknya belum terus jadi bikin orang lain jadi sakit hati. Benar, mana yang perlu kita untuk sampaikan, mana yang kadang sebenarnya kan pertanyaan basa-basi aja ya. Kapan sih mau bikin adiknya lagi gitu ya? Kan kadang-kadang kayak pertanyaannya cuma buat supaya nyiram-nyiramin suasana ya. Iya, tapi kita lupa kalau dia mungkin dulunya waktu melewati tahap ini aja tidak mudah. Nah itu yang perlu diketahui sih. Jadi ya kita juga kalau kita nggak mengalami kita bersyukur, tapi mulut kita juga harus banyak dirasa. Iya, benar, konsep-konsep lebay, bahasa-bahasa lebay, berlebihan, udah gitu. Kok anaknya mengomentari anak, itu perlu sangat sekali dijaga, terutama buat sesama wanita yang kadang tanpa sadar mulut kita sebagai wanita itu lebih jahat ke sesama wanita lagi. Seperti pedang bermata dua ya. Saya juga anak saya juga suka nyinyir gitu, tapi sekarang setelah punya anak, oh no. Belum konsep anak cabi ya, anak cabi, iya anaknya lucu banget sih gemes gitu ya, gemi udah gitu kita tahu, oh anaknya, oh ternyata anak super ya, kan kita sering memberikan stigma ya, anak super, anak asik. Kalau udah bilang super tuh matanya udah kayak sinis gimana gitu, udah Iya, super gitu kan. udah dia udah naik terus satu naik terus. Nah itu yang perlu diperhatikan sih, kita nggak tahu ya seberapa dia struggling untuk mengeluarkan asinya. Gimana perjuangan si ibu itu di belakangnya kita nggak pernah tahu itu ya dok. benar. Nah itu yang kita harus benar-benar perhatiin. Oke Gitu. dok, ini untuk penjelasan dari dokter Elvin, saya dengarnya aja udah benar-benar membuka pandangan saya banget tentang apa itu baby blues, apa itu depresi postpartum, dan walaupun saya nggak ngalamin ternyata benar-benar ada dan benar-benar itu tuh dekat banget di sekitar kita gitu, bukan sesuatu yang jauh, bukan di luar negeri, tapi itu tuh ada di masyarakat kita, di komunitas kita, bahkan mungkin di keluarga kita gitu ya dok ya. Dok, terima kasih sekali. Sama-sama. Bincang-bincangnya hari ini banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan, pasti membuka juga sudut pandang ibu-ibu yang mungkin udah mulai rada-rada
oh saya kayaknya kayak gitu tapi gak yakin juga, mungkin sekarang jadi lebih yakin. Dan untuk yang gak mengalami mungkin jadi akan lebih berpengertian lah, berempati terhadap ibu-ibu yang mengalami juga. Jadi tadi jawabannya merangkai kata adalah Mom, you deserve to be happy, atau ibu-ibu Anda itu layak untuk bahagia loh, untuk jadi ibu yang bahagia gitu. Nanti pemenangnya akan dihubungi oleh admin ya. Jadi siap-siap pegang handphonenya, standby, nanti akan dihubungi oleh admin kami. Dokter, terima kasih sekali lagi untuk ilmunya. Kita berharap kita bisa berbincang-bincang lagi di masa yang datang dengan Dokter Elvin. Dok, kami ada sedikit kenang-kenangan untuk dokter. Oh, sambil nunggu, karena tadi adalah quotes-nya Mom, you deserve to be happy ya. Ini sebenarnya clue buat hari ini. Hanya ibu-ibu yang berbahagialah yang bisa membesarkan anaknya dengan bahagia juga. Jadi harus bahagia dulu, bener kan? Harus self love dulu, harus self care dulu supaya kita bisa menjadi ibu yang baik dan menjadi istri yang baik. Sekali kalau terus gimana bisa jadi bahagia? Jadi kurung juga nanti keluarganya. Makanya untuk tadi wejangannya juga, untuk himbauannya kepada bapak-bapak, please ya bapak-bapak itu di note, di box ya, di italic kalau misalnya. Terima kasih. Ibu-ibu terima kasih juga untuk acara hari ini, untuk partisipasinya pada hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan kita tunggu lagi bincang-bincang di Muter Chit Chat selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Sampai jumpa.